Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Badan Legislasi DPR RI meminta pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mempermudah penetapan rancangan tata ruang dan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah. Badan Legislasi DPR RI meminta pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat mempermudah penetapan rancangan tata ruang dan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut mengemuka saat Balik DPR RI melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya baru-baru ini. Rancangan Undang-Undang Perkelapa-Sawitan menjadi fokus penting dalam penyerapan aspirasi di Kalimantan Tengah. Mengingat kelapa sawit merupakan komoditas strategis untuk kepentingan ekonomi. Wakil Ketua Balik DPR RI sekaligus pimpinan tim kunjungan kerja Firman Subagio mengatakan, penetapan rancangan tata ruang dan wilayah merupakan solusi dari berbagai permasalahan yang ada, khususnya dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Tata ruang wilayah ini terkendala ketika itu karena ada satu peraturan pemerintah yang memang itu saya anggap bertentangan dengan undang-undang, karena PP itu derajatnya tidak lebih tinggi daripada undang-undang. Di mana PP 61 kalau nggak salah, PP 61 tahun 2010 itu yang mengatur tentang masalah alih fungsi lahan, dan ini yang menjadi persoalan karena di dalam PP itu menganulir Undang-Undang Pasal 1 Pasal 18 kalau tidak salah tentang alih fungsi lahan. Itu harus dibentuk tim padustrasi dan hasil tim padustrasi itu dimintakan persetujuan DPR. Tetapi pemerintah menggunakan PP 61 menganulir Pasal 18 tadi. Sementara itu, anggota Balik DPR RI Hermanto menilai Kalimantan Tengah merupakan kawasan perkebunan kelapa sawit. Masukan yang didapat Balik terkait rancangan Undang-Undang Perkelapa-Sawitan akan dibahas lebih dalam di DPR RI dengan sejumlah pihak terkait. Kita akan melakukan klasifikasi mana saja masukan-masukan itu menjadi norma undang-undang. Yang kedua, mana saja masukan itu nanti menjadi kebijakan atas sebuah pengelolaan lahan, ya kan? Karena kalau kita mendengar dari aspirasi masyarakat itu tuntutan yang paling utama bagi mereka ini adalah pertama tidak adanya tumpang tindih aturan. Yang kedua, adanya ketegasan di dalam penerapan aturan itu. Dan yang ketiga adalah supaya aturan ini bisa mendorong untuk perekonomian di Kalimantan Tengah. Dari Provinsi Kalimantan Tengah, Rifki Magdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung langkah progresif yang dilakukan pemerintah Uzbekistan dalam proses demokrasi dengan melakukan proses pemilu secara transparan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga diundang sebagai delegasi peninjau dalam pemilihan Presiden Uzbekistan pada bulan Desember mendatang. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung langkah progresif yang dilakukan pemerintah Uzbekistan dalam proses demokrasi dengan melakukan proses pemilu secara transparan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga diundang sebagai delegasi peninjau dalam pemilihan Presiden Uzbekistan pada bulan Desember mendatang. Ditemui usai menerima kunjungan Duta Besar Uzbekistan Shavkat Jamalov. Shavkat Jamalov baru-baru ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Fahri Hamzah mengatakan Indonesia harus memberikan perhatian lebih kepada negara di kawasan Asia Tengah karena dalam sejarah, kawasan tersebut merupakan simbol puncak ilmu pengetahuan dari bidang sains dan pemahaman tentang agama. Fahri menambahkan DPR RI akan membantu dalam mewujudkan transisi demokrasi yang adil, aman, dan sejahtera bagi rakyat Uzbekistan. Dan kita tahu dalam sejarah Asia Tengah ini dulu adalah simbol dari puncak-puncak kemajuan ilmu pengetahuan dan sains, ya. Sehingga saintis-saintis generasi awal dulu, terutama di kalangan ulama Islam seperti Imam Bukhari dan lain sebagainya, itu adalah berasal dari kawasan ini. Nah, adalah penting bagi kita di Indonesia untuk punya pemahaman yang baik tentang Asia Tengah, terutama Uzbekistan ini, dan terutama kota-kota pentingnya yang lama ya terkenal dalam sejarah seperti Samarkand, Bukhara dan sebagainya itu. Supaya kita ini jangan punya perspektif yang sempit tentang agama. Ya. Fahri juga menegaskan partisipasi dari pengamat dan peninjau internasional sebanyak 240 orang dalam proses pemilu demi kemajuan dan perkembangan pembangunan Uzbekistan perlu diapresiasi.
Mereka menunjukkan bahwa sekarang ini partisipasi pengamat-pengamat dan peninjau-peninjau internasional itu sangat tinggi sekali. Bahkan katanya tadi dari Uni Eropa itu ada 240-an orang yang datang untuk meninjau, dan tentu mereka sangat welcome apabila para pejabat Indonesia dan khususnya melalui pemantau-pemantau pemilu yang ada dan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan lain-lain itu bisa memberikan support ya, bantuan dan lain sebagainya gitu. Ajib Caniago dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI geram dengan sikap PBB yang tidak melakukan tindakan tegas terhadap tentara penjaga perdamaian yang kerap melakukan tindakan asusila saat menjalankan tugas. DPR RI geram dengan sikap PBB yang tidak melakukan tindakan tegas terhadap tentara penjaga perdamaian yang kerap melakukan tindakan asusila saat menjalankan tugas. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Catur Sabto Edi mendesak agar tentara perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terlibat kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual saat menjalankan tugas dapat dihukum berat. Hal ini dikatakan Catur dalam sidang Interparliamentary Union di Jenewa, Swiss baru-baru ini. Catur menjelaskan dalam forum sidang Parlemen Internasional, delegasi DPR RI mendesak PBB segera bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran asusila. Harus ada code of conduct yang bagus. Terus kemudian bagaimana cara peningkatan disiplin, ya. Dan Indonesia dalam posisi kita fully support, ya, mendukung penuh kalau Sekretariat Jenderal PBB akan bertindak tegas. Catur berharap ke depan dapat dilakukan penyeleksian yang ketat bagi tentara yang akan dikirim dalam misi menjaga perdamaian. DPR RI mendukung penuh Sekjen PBB untuk menerapkan zero tolerance pada anggota penjaga perdamaian yang melakukan tindakan tercela. Catur menegaskan Parlemen Indonesia menuntut adanya pengadilan bagi para pelanggar. Kedua negara yang mengirim dan yang dikirim itu ada understanding. Dan yang terutama yang mengirim itu harus bertanggung jawab gitu. Baik negaranya bertanggung jawab, kemudian kontingen penjaga perdamaian itu bertanggung jawab. Karena kalau ada 1-2 ini maka harus kejadian harus dipulangkan dan kontingen ini akan dievaluasi. Dari Jenewa, Swiss, Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti. Wassalam.